profesi juga sebagai advokat. Akademisi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ke-12 Silang. Jadi sebelumnya saya itu dosen tetap juga di Sekolah Tinggi Hukum Yayasan Nasional Indonesia Tempatan Siantar. Jadi kita pindah terus ke Unita Sumatera. Bang, katanya ini kan abang menerbitkan buku. Ini buku berapa nih? Oh iya, ini buku terbitan keempat. Ini yang keempat ini judulnya tentang diskresi kepala daerah, perspektif hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana. Jadi diskresi ini ditelah dari tiga aspek ilmu hukum. Bagaimana sebenarnya pertanggungjawaban atau mekanisme seorang kepala daerah itu mengambil suatu kebijakan atau diskresi dalam keadaan darurat pemerintahan dalam arti bukan dalam darurat negara. Jadi diskresi ini digunakan apabila peraturan perundang-undangan tidak ada yang mengatur. Masuklah ini diskresi kebijakan kepala daerah untuk memenuhi atau mengisi kepesangan hidup itu. Jadi intinya tetap juga tidak boleh melakukan penyimpangan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi dalam ilmu atau kebijakan diskresi ini diberikan kewenangan kepala daerah. Jadi seorang kepala daerah itu tidak ada lagi vakum dalam menjalankan roda pemerintahan. Jadi dari dulu ini saya berlatar belakang karena kita perhatikan di mana-mana daerah ada rasa takut seorang kepala daerah mengambil suatu kebijakan, baik itu kebijakan pengalihan anggaran dari A ke B. Padahal sepanjang itu tidak merugikan negara ataupun tidak ada diambil uangnya, boleh. Itulah ada kebijakan itu atau diskresi itu ditangani oleh kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat, SKPD sampai ke tingkat kelurahan. Jadi dalam sudah saya lihat dalam perpustakaan Indonesia kita belum ada secara khusus mengambil judul buku ini diskresi kepala daerah dari tiga perspektif ilmu hukumnya. Bang, ini lagi bang, buku keempat abang ini diskresi, yang maksudnya artinya apa itu yang diskresi itu kan satu lagi. Ini menghabiskan halaman berapa halaman dari sampai berapa itu? Ini sampai 45, 222 halaman. Dan rencananya buku ini mau abang serahkan kemana? Ini rencana menyerahkan ke perpustakaan Pemko Pematang Siantar. Karena buku pertama saya, buku kedua, buku ketiga sudah saya serahkan ke perpustakaan Pemko. Jadi supaya bisa membantu dalam pemerintahan Kota Siantar sebagai acuan mereka mengambil suatu kebijakan atau diskresi dengan referensi kepada buku ini. Jadi di buku ini sudah saya ulas juga dalam prakteknya. Nah, apabila ada saya buat di sini ada contoh konkret dalam praktik peradilan. Tujuannya agar pemerintah daerah itu tidak takut untuk mengambil suatu kebijakan pemerintahan, baik itu di bidang keuangan ataupun di bidang keputusan-keputusan yang diambil oleh kepala daerah. Dan harapan abang bila buku ini sampailah di perpustakaan, harapannya apa bang? Jadi harapan kita masukkan ke perpustakaan Pemko Kota agar masyarakat khususnya Kota Siantar bisa mandanglah ke perpustakaan itu untuk menambah ilmu pengetahuan dengan membuka buku-buku yang ada di sana. Kemudian begitu juga untuk staf atau SKPD kepala daerah. Jadi staf atau pembantu kepala daerah itu sebenarnya
harus lebih menguasai tentang pemerintahan daerah ketimbang kepala daerahnya. Karena kepala daerah ini kan ada dari latar belakang bukan keilmuan dia, ada dari pengusaha, ya kan? Ada yang dari akademisi, ada dari pensiunan. Jadi ilmu itu kan berkembang, makanya dari setiap tahun itu kan perkembangan ilmu itu banyak beragam dengan berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Pesan-pesan Bang? Pesan-pesan ya, dengan terbitan campak buku ini kita serahkan kepada Tempo lah ya, supaya dalam membuat suatu diskresi kebijakan itu dengan berpedoman kepada aturan-aturan maupun yang di luar aturan atau kebijakan sepanjang itu tidak melanggar hukum. Oke, terima kasih. Tarik dong. Di bawahnya? Deh. Deras. Oke ya. Oke, boleh di sini. Enggak, cerita dulu. Apa? Oh, ya boleh. Apa biografi, autobiografi? Yang mantap untuk Pemko. Nanti di atas kita serah. Di sini aja serah terima atau di atas? Di atas lah, Di atas ya. Iya. Makanya. Biar nanti tim kami juga Ikut ya? mengabadikannya, Iya. mendokumentasikannya, dipublis di kita, di IG kita. Itu dia. Jadi udah keempat ini buku saya di sini. Oh iya. Iya. Rajin juga warna yang pindah ya. Iya. Nanti kalau apa balik. Iya. Ya. Hari ini kami diberikan sumbangan pribadi buku dari Bapak Dr. Sarbuddin Panjaitan, SHMH. Semoga ini menjadi penambah wawasan kami mengenai ini diskresi kepala daerah. Mungkin ini nanti untuk berkecimpung di pemerintahan daerah harus baca buku ini supaya dia bisa menjadi modal untuk melaksanakan tugasnya dalam mengambil keputusan. Harapan ke depan Bu bagi tokoh-tokoh seperti yang dilakukan ini gimana Bu? Saya sangat berharap bahwasanya di hari depannya itu lebih banyak lagi tokoh-tokoh masyarakat yang bisa menuliskan ide pikirannya di dalam sebuah buku dan menyumbangkannya ke perpustakaan Kota Pematang Siantar. Kesan pesan Bu kepada anak-anak bangsa yang ingin membelajar sini Bu? Saya sebagai Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan sangat mengharapkan bahwasanya warga ke Kota Pematang Siantar, khususnya anak-anak kita mulai dari SPK, SD, SMP dan SMA, bahkan yang kuliah dapat memanfaatkan perpustakaan Kota Pematang Siantar untuk menambah literasinya dalam membaca buku, karena di Kota Pematang Siantar di perpustakaannya sudah banyak buku-buku yang bermutu. Bu, dengan siapa Bu? Izin Bu.
Saya Kristina Rizwani Sidaulu, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematang Siantar. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Waduh.